Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Alif Media Dakwah. Ya, tapi sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel ini. Kali ini kita bicara tentang materi pokok pendidikan agama Islam di sekolah. Ya. Tapi secara umum, materi PAI ini tidak hanya di sekolah, di jenjang informal pun juga akan membahas tentang hal ini. Dasarnya itu adalah ada tiga 3 dasar atau bahasan pokok dalam Islam. Yang pertama adalah tentang pokok-pokok keimanan yang biasa tertuang dalam rukun iman yang 6 itu. Kemudian yang kedua adalah pokok-pokok Islam ya, atau pokok-pokok ibadah. Ini nanti bicara pada aspek fikihnya ya. Kemudian yang ketiga adalah itu bicara tentang perilaku atau akhlak atau moral. Ini biasa disebut dengan bahasan ihsan. Nah, ketiga hal ini itu ada dalam sebuah hadis yang biasa dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Nah, nanti bisa dilihat di deskripsi video ini tentang hadis Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dan para sahabat dalam bentuknya sebagai manusia, kemudian bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan kepada Rasulullah. Dan yang terakhir dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, inilah 3 dasar Islam ya. Kemudian dari sini nanti berkembang menjadi 5 pokok materi bahasan dalam pendidikan agama Islam di sekolah ya. Jadi mulai dari jenjang TK, SD, SMP sampai di SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi, itu akan membahas tentang 5 pokok materi ini yang merupakan jabaran dari 3 dasar Islam yang tadi ya, iman, Islam, dan ihsan. Nah, mengenai materi PAI di sekolah, ini dia 5 pokok materi itu. Yang pertama adalah bicara tentang Al-Quran dan hadis. Yang kedua bicara tentang akidah atau keimanan. Yang ketiga tentang akhlak, perilaku. Kemudian aspek fikih atau ibadah, dan yang terakhir yang kelima adalah bicara tentang aspek sejarah peradaban Islam atau tarikh. Nah, ini 5 pokok materi ini merupakan jabaran dari 3 dasar Islam tadi ya. Ada imannya, ada Islamnya, ada bahasan ihsannya ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh bagaimana penerapan kelima aspek tadi dalam materi PAI di SMA kelas 10 semester 1 dan 2. Ini sengaja saya tampilkan untuk SMA ya. Tapi pada dasarnya semuanya sama. Hanya tingkat pemikirannya saja yang membedakan ya. Semakin ke atas itu semakin tinggi level kognitifnya, level afektifnya, dan psikomotoriknya ya. Ini di SMA itu pada semester atau pada bahasan yang pertama dari kelima aspek ini bicara tentang Al-Quran dan hadis. Itu bicara tentang bahasan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Bagian B-nya surat Al-Isra dan surat An-Nur serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas. Nah, bagian A ini semester 1, kemudian bagian B ini semester 2-nya ya. Kemudian aspek yang kedua adalah bicara tentang aspek akidah atau keimanan. Semester 1 bagian A ini bicara tentang Asmaul Husna. Semester 2 tentang iman kepada malaikat Allah. Kemudian aspek yang ketiga, aspek akhlak atau perilaku. Semester 1
itu tentang bahasan berpakaian sesuai syariat Islam. Semester 2 nanti bahasan tentang kejujuran dan semangat keilmuan. Kemudian aspek yang keempat, aspek ibadah atau fikih ibadah, itu semester 1 nanti bicara tentang Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian semester 2-nya itu tentang ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Nah, yang terakhir yang kelima, aspek tarikh atau sejarah peradaban Islam. Semester 1 nanti bicara tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Kemudian semester 2-nya bicara tentang bagaimana dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi inilah 5 aspek pendidikan agama Islam di sekolah ya. Baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA bahkan sampai perguruan tinggi, itu akan membahas kelima aspek ini. Hanya level kognitif, afektif dan psikomotoriknya yang berbeda. Ya, inilah bahasan kita kali ini sebagai pengantar pendidikan agama Islam di sekolah dan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.